Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, bukan hanya kaya akan sumber daya alam dan budaya, tetapi juga memiliki tantangan strategis dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsanya. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang kuat tentang 3 konsep penting, di antaranya yaitu wawasan Nusantara, geopolitik, dan ketahanan negara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menempatkan persatuan dan kesatuan wilayah sebagai hal yang utama. Geopolitik adalah strategis nasional yang dalam memanfaatkan letak geografis untuk mencapai tujuan negara di tengah dinamika global. Sementara itu, ketahanan negara adalah kemampuan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Ketiga konsep ini saling berkaitan dalam menjaga fondasi utama dalam menjaga eksistensi serta kemajuan bangsa Indonesia di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjawan, program studi pendidikan IPA. Di sini saya akan melakukan proyek yaitu mewawancarai beberapa orang mengenai tentang wawasan Nusantara di era global. Jadi dalam video kali ini saya akan mewawancarai beberapa orang untuk meminta pandangan mereka mengenai tentang Indonesia di era global, wawasan Nusantara, ketahanan negara, serta ancaman global. Jadi mari kita dengarkan suara mereka. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk kakak mengenai tentang wawasan Nusantara di era global saat ini. Jadi menurut kakak apa keunggulan Indonesia dibanding negara lain di era global saat ini? Pertama, untuk jawaban saya pertanyaan itu tentu keunggulan di globalisasi saat ini kita memiliki SDA dan juga tentunya tidak kekurangan SDM yang dimana banyak yang unggul. Kedua yaitu adalah keamanan siber yang tentunya di Indonesia itu luar biasa tingkat keamanannya yang tentunya itu bisa bersaing di kancah internasional. Terima kasih Pak atas pandangannya mengenai tentang Indonesia di era global saat ini. Jadi pertanyaan kedua saya mengenai tentang wawasan Nusantara. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan semangat wawasan Nusantara di kehidupan kita sehari-hari, Kak? Nah, tentunya teman-teman sekalian, kalau kita ingin menerapkan, sepengalaman saya adalah contohnya kita banyak mengenal tentang sejarah, kemudian rajin membaca buku yang tentunya membawa hal-hal positif. Karena di televisi saat ini sudah banyak hal-hal yang tentunya kita bisa menganalisis lebih jauh tentang apa sih kebudayaan dan apa keunikan Indonesia, sehingga mungkin itu akan bisa menjadi daya tarik kita sendiri untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air. Terima kasih Kak atas pandangannya mengenai tentang wawasan Nusantara. Dan pertanyaan terakhir saya mengenai tentang ketahanan negara saat ini. Jadi apa yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat biasa untuk menjaga kedaulatan negara kita? Tentunya untuk hal-hal seperti itu ada banyak aspek yang kita perlu perhatikan. Tapi sebagai masyarakat biasa, menjaga kedaulatan adalah tentunya saling menguatkan, kemudian kita menambah wawasan kita tentang Indonesia ini, karena memang Indonesia ini adalah negara yang begitu luas dengan beragam suku yang melimpah. Kemudian untuk menjaga kedaulatan yaitu tentunya kita selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip ataupun landasan dari negara kita sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Baik, terima kasih banyak juga untuk wawancara. Terima kasih atas waktunya Kak. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kakak mengenai tentang wawasan Nusantara di era global saat ini. Jadi pertanyaan pertama saya, bagaimana pendapat Kakak tentang keunggulan Indonesia dibanding negara lain di tengah persaingan global saat ini? Menurut saya, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya banyak memiliki keunggulan. Di antaranya itu kita memiliki alam yang kaya. Nah, sumber daya alam kita itu sangat melimpah. Nah, itu menjadi salah satu keunggulan kita dibanding negara-negara lain. Terima kasih atas pandangannya Kak. Jadi pertanyaan kedua saya mengenai tentang wawasan Nusantara. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan semangat Nusantara di kehidupan kita sehari-hari?
menurut saya pribadi sebagai mahasiswa, kita akan menerapkan wawasan Nusantara itu dengan cara tidak mudah terprovokasi oleh opini-opini ataupun pendapat-pendapat orang lain. Nah, kita sebagai mahasiswa itu harus bisa mencari lebih lanjut terkait informasi-informasi yang ada dan tidak mudah terprovokasi ataupun menyebarkan hal-hal yang belum benar adanya. Baik, terima kasih atas pendapat juga. Jadi pertanyaan ketiga saya mengenai tentang ketahanan negara. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa untuk menjaga kedaulatan negara kita? Kalau saya pribadi, hal yang bisa kita lakukan yaitu tadi salah satunya untuk menyebarkan informasi yang benar, bukan hoax, dan kita sebagai mahasiswa juga merupakan agen perubahan. Jadi kita menjadi mahasiswa yang baik, yang bisa diteladani, yang betul-betul dibilang mahasiswa, bukan hanya mahasiswa yang tidak tahu apa perannya. Terima kasih atas pendapat juga. Jadi pertanyaan terakhir saya mengenai tentang ancaman global. Jadi apa pendapat kakak mengenai tentang ancaman siber atau digital zaman sekarang? Menurut saya ancaman-ancaman seperti siber dan yang terjadi seperti hack dan lain itu sangat merugikan kami, untuk utamanya masyarakat, karena dapat membongkar rahasia kita, dapat merugikan kita secara pribadi. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi di sini saya mau memberikan beberapa pertanyaan mengenai tentang wawasan Nusantara di era global. Jadi pertanyaan pertama saya mengenai tentang Indonesia di era global. Jadi apa pendapat Anda tentang posisi Indonesia di tengah dunia saat ini? Jadi menurut saya posisi Indonesia di tengah dunia saat ini, Indonesia sebenarnya punya potensi yang besar. Cuma bagaimana Indonesia mengelola itu, bagaimana caranya supaya Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia di Indonesia. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi pertanyaan kedua saya mengenai tentang wawasan Nusantara. Jadi bagaimana wawasan Nusantara bisa membantu dalam menjaga persatuan bangsa? Jadi kalau menurut saya wawasan Nusantara itu adalah fondasi bagi Indonesia untuk menjaga bangsa kita, di mana di Indonesia kan bangsa yang beragam. Ketika ada wawasan Nusantara, maka itu adalah fondasi bagi Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, terima kasih atas pandangannya mengenai tentang wawasan Nusantara. Jadi pertanyaan ketiga saya mengenai tentang ketahanan negara. Jadi apa faktor yang mendasari suatu negara menjadi tangguh? Jadi kalau menurut saya salah satu faktor yang membuat negara bisa tangguh itu adalah pendidikan, di mana ketika dalam sebuah negara pendidikan itu bisa maju, maka negara ini akan semakin tangguh, khususnya di era global. Ya, baik, terima kasih atas pandangannya mengenai tentang ketahanan negara. Jadi pertanyaan terakhir saya mengenai tentang ancaman global. Jadi apa bentuk ancaman global yang paling Anda khawatirkan selama ini? Jadi salah satu bentuk ancaman global yang saya khawatirkan itu adalah radikalisme digital, di mana banyak orang yang menggunakan kemajuan teknologi untuk menyebar informasi yang tidak benar. Nah, ini yang bisa mengancam ketahanan suatu negara. Ini yang saya khawatirkan nanti ketika radikalisme digital ini terjadi, khususnya di era global pada saat ini. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan ke saya. Jadi saya ingin bertanya dari beberapa pertanyaan mengenai tentang Indonesia di era global dan wawasan Nusantara serta ketahanan negara dan ancaman global. Jadi pertanyaan saya pertama mengenai tentang Indonesia di era global. Jadi apa perubahan paling terasa di masyarakat sejak era globalisasi menurut Anda? Ya, menurut saya itu perubahan yang paling terasa di masyarakat itu seperti sekarang semua serba cepat dan digital, dan budaya luar semakin memengaruhi. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Pertanyaan kedua mengenai tentang wawasan Nusantara. Jadi, menurut Anda apa pentingnya kita memahami bahwa Indonesia adalah satu kesatuan? Ya, supaya kita tidak gampang untuk diadu domba. Terima
terima kasih atas pandangannya. Pertanyaan ketiga mengenai tentang ketahanan negara. Jadi menurut Anda, apakah ketahanan negara hanya tugas pemerintah saja? Menurut saya tidak, karena ketahanan negara bukan hanya untuk tugas pemerintah, tapi kita juga sebagai rakyat mempunyai peran dan tugas masing-masing. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi pertanyaan terakhir mengenai tentang ancaman global. Jadi bagaimana hoax atau informasi palsu bisa memengaruhi kehidupan masyarakat saat ini? Ya, menurut saya hoax bisa membuat orang salah paham dan bahkan bisa berdampak menjadi keributan di lingkungan. Baik, terima kasih atas pandangannya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi saya ingin bertanya mengenai pandangan Anda dari 4 poin, yaitu Indonesia di era global dan wawasan Nusantara serta ketahanan negara dan ancaman global. Jadi pertanyaan pertama saya, menurut kamu apa tantangan terbesar Indonesia di era global saat ini? Menurut saya, tantangan terbesar adalah teknologi dan informasi. Nah, banyak anak muda yang terlalu ikut tren di luar, sehingga lupa budaya sendiri. Baik, terima kasih atas pandangan Anda. Jadi pertanyaan kedua mengenai tentang wawasan Nusantara. Jadi apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika menurut kamu dalam kehidupan sekarang? Menurut saya, kalau meskipun kita berbeda-beda suku, tetapi tetap satu bangsa. Baik, terima kasih atas pandangannya. Jadi pertanyaan ketiga saya mengenai tentang ketahanan negara. Jadi apa peran generasi muda dalam menjaga ketahanan negara Indonesia? Generasi muda harus bijak di medsos biar dan tidak gampang termakan hoax. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan terakhir saya mengenai tentang ancaman global. Jadi apakah media sosial bisa menjadi ancaman bagi persatuan bangsa Indonesia? Iya, kalau kita tidak hati-hati bisa kita terjadi perpecahan. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Baik, setelah saya melakukan beberapa wawancara kepada beberapa orang, saya dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya menjaga kedaulatan negara meskipun di era global saat ini banyak tantangan geografis yang dihadapi, tetapi kesadaran masyarakat terus dijunjung tinggi untuk menjaga kedaulatan negara kita. Jadi wawasan Nusantara dapat dibuktikan dalam kehidupan mereka, bukan hanya teori tetapi praktik dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi demikian video yang saya buat ini, kiranya video ini menjadi motivasi bersama untuk kita menjaga negara kita agar terus berkembang di era global. Jadi sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.